Ada dua teori besar di dunia ini yang menjelaskan siapa tanduk kecil itu. Dan hampir seluruh orang Kristen menganut salah satu dari pandangan ini. Kedua pandangan ini diajarkan oleh Francisco Ribera dan Luis Alcázar. Apa yang mereka ajarkan? Yaitu preterisme dan futurisme. Preterisme mengajarkan bahwa antikristus sudah datang di masa lalu, di zaman kekuasaan kerajaan Yunani. Sementara futurisme mengajarkan bahwa antikris akan muncul nanti setelah terjadi pengangkatan umat Tuhan. Kawan-kawanku, kedua pandangan ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria firman Tuhan yang ada dalam Daniel 2, 7, dan 8. Semuanya seperti sebelumnya sudah kita buatkan summary-nya. Oke, siapa si Rivera ini dan siapa si Alcázar ini? Kedua orang ini adalah Yesuit. Jadi kedua ajaran ini, preteris dan futuris, diberikan kepada dunia setelah masa reformasi, sehingga orang-orang Protestan punya dua pandangan yang berbeda mengenai antikris. Ya, inilah pandangan orang mengenai siapa tanduk kecil itu. Kita simpulkan pelajaran kita. Roma sebenarnya tidak pernah benar-benar musnah, tidak pernah benar-benar runtuh. Dia menjadi tanduk kecil itu, dan dia disebut dengan Gereja Katolik Roma. Roma sebenarnya tidak benar-benar musnah dan runtuh, tetapi dia disebut Gereja Katolik Roma. Ayat 24 dia akan berbeda dari yang pertama. Ya, Roma yang pertama dia bekerja dengan cara-cara militer untuk memperbesar kuasanya. Roma si tanduk kecil, dia agak lain cara bekerjanya. Dia memperbesar kuasaannya dengan menggunakan cara-cara spiritual, kuasa religius, menggunakan kuasa politik sebagai alatnya untuk menguasai dunia ini. Ayat 20, lebih besar dari tanduk yang lain. Dia lebih besar dari tanduk yang lain. Dia lebih besar dan lebih berkuasa dari raja-raja lainnya. Apakah benar raja-raja Eropa tunduk dan takluk kepada Paus? Jawabannya, ya, kadang-kadang tunduk, kadang-kadang ada juga yang melawan. Tapi kalau melawan, mereka akan ditaklukkan sampai tunduk. Teman-teman boleh searching sendiri. Ada kisah Frederick dari Jerman. Dia bertelanjang kaki memohon pengampunan Paus. Ya, masalah politik, anaknya akan menggulingkan dia. Untuk mempertahankan tahtanya, dia datang berjalan kaki berhari-hari sampai menuju kota Roma, lalu memohon pengampunan. Dan itu pun gak langsung diampuni, disuruh nunggu dulu 3 hari, lalu diampuni. Luar biasa. Jadi benar kata firman Tuhan ini, tanduknya itu lebih tinggi, lebih besar dari dari tanduk-tanduk yang lain di Eropa. Dia juga mencabut 3 kerajaan, yaitu diakui Roma dengan dalil atau klaim mengatakan bahwa ajaran yang diajarkan oleh kerajaan Vandal, Heruli, Ostrogoth adalah Arian, yaitu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Yang sebenarnya ajaran Arian itu adalah ajaran Roma itu sendiri. Untuk sesi berikutnya kita akan pelajari itu ya. Nanti kita akan mempelajari bahwa Roma itu punya 2 ajaran yang diajarkan, yaitu dengan istilah esoterik. Eksoterik yaitu apa yang diajarkan di muka umum dan yang dipercayai orang itu diajarkannya, atau apa yang dipahami oleh orang-orang awam. Tetapi dia juga punya ajaran lain terselubung,
Namanya, istilahnya adalah esoterik. Nanti kita akan pelajari khusus ini. Atau hidden teaching, yang maknanya sangat berbeda dengan dipahami atau diajarkan secara umum. Di next pemaparan akan kita bahas. Kriteria selanjutnya tadi, dia juga punya mata seperti manusia, berbicara kata-kata sombong, menentang yang maha tinggi. Kalau kita ingat pelajaran Daniel 2, Babel diberikan hati manusia, di hati manusia nggak ada yang baik. Ialah sistem yang menempatkan diri di atas Tuhan. Babel menciptakan portal lain kepada Tuhan. Ciri-ciri selanjutnya disebut juga tadi, Roma menginjak-injak lawannya. Apakah benar Roma benar-benar mengontrol seluruh dunia? Apakah itu terjadi? Atau apakah itu mungkin teman-teman? Mungkinkah itu teman-teman? Next kita akan perdalam. Dia juga mengubah hukum waktu. Apakah Roma mengubah hukum dan waktu? Kalender apa yang kita gunakan saat ini teman-temanku? Kalender yang kita gunakan adalah kalender Gregorian. Tahu itu siapa Gregorian? Gregorian adalah Paus. Alkitab mengajarkan perubahan waktu itu dari sunset ke sunset, bukan dari midnight ke midnight. Dia juga mengubah Sabat. Firman Tuhan berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat yang dimaksud adalah Sabat hari yang ketujuh. Tapi dia mengubah kesucian Sabat hari ketujuh dan mengubah kesuciannya ke hari pertama. Jadi selanjutnya juga 1 masa, 2 masa, setengah masa. Tahun nubuatan berbeda dengan tahun yang kita pakai. Tahun yang kita pakai sekarang itu adalah kalender Gregorian 365 hari. Sementara kalender Yahudi yang digunakan di dalam Alkitab adalah 360 hari. Jadi secara literal 1260 tahun sesuai kamus nubuatan ya. Itu start tahun 538 Masehi, maka akan jatuh ke tahun 1798. Apa yang terjadi tahun 1798? Ya, Wahyu 13 ayat 3, kuasa yang sama memerintah selama 1260 tahun lalu terluka oleh pedang tahun 1798, tapi luka parahnya itu akan sembuh dan dia akan berkuasa kembali. Kita akan lihat untuk di pelajaran selanjutnya bagaimana sang tanduk kecil ini akan berkuasa kembali dan memainkan perannya untuk mengontrol dan mengendalikan seluruh dunia ini. Wahyu 13 ayat 7, apakah ini termasuk USA, China, Rusia, Israel, Indonesia, Palestina? Apakah semuanya dalam kuasa binatang ini? Bahkan teman-temanku Amerika Serikat yang kuat pun tunduk pada kuasa ini. Kita akan pelajari lebih dalam di pelajaran selanjutnya. Ini sekedar sebagai informasi lah ya. Ini teman-teman lihat ya, ini parlemen Eropa, konstruksinya menarik. Apa artinya ini? Ini mirip Menara Babel yang tidak jadi. Ini Menara Babel dalam konstruksi. Jadi sebenarnya parlemen Eropa itu menyadari mereka bagian dari Babel yang Tuhan hancurkan pada waktu air bah. Lihat konstruksinya. Jadi siapa tunduk kepada siapa? Baiklah teman-temanku, kriteria-kriteria yang sudah kita pelajari bersama-sama. Apakah mungkin Roma bisa jadi adalah kuasa ini? Bahwa Vatikan adalah kuasa ini? Kita akan mempelajari lebih dalam secret behind secret society.